Perkenalkan, nama saya Cynthia Rahmadanti dengan NIM 23020027. Nama saya Sandi Darmawan Putra dengan NIM 230200009. Nama saya Jejang dengan NIM 230200003. Rusdiana Rahman Saputra dengan NIM 2301005. Saya Rida Marika dengan NIM 2302001. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem informasi pemesanan makanan Cafe Portakaba melalui aplikasi Shopee Food. Cafe Portakaba merupakan usaha lokal yang bergerak di bidang F&B, khususnya dalam penyajian kopi dengan citra rasa yang khas. Sejak didirikan pada tahun 2019, Cafe Portakaba tidak hanya melayani penjualan secara langsung di gerai, tetapi juga memperluas jangkauan melalui layanan pembelian online, baik melalui platform media sosial, aplikasi pesan antar, maupun website. Dengan meningkatnya volume pesanan dan berkembangnya variasi produk, sistem pengelolaan manual mulai menunjukkan berbagai tantangan. Dengan sistem yang tepat, Cafe Portakaba dapat meningkatkan kualitas layanan, memperkuat strategi pemasaran, dan memaksimalkan potensi bisnis di tengah persaingan industri kopi yang semakin kompetitif. Tujuan penelitian ini untuk penjualan pada Cafe Portakaba bertujuan untuk menganalisis alur sistem penjualan yang berjalan di Cafe Portakaba. Lalu untuk ruang lingkup dalam penelitian ini, yang pertama pada objek penelitian, di mana kedai kopi bernama Portakaba yang sudah menjual kopi buah-buahan sejak tahun 2019 menjadi objek dari penelitian kami. Dan selanjutnya subjek penelitian yang melibatkan antara pemilik dan staf di Cafe Portakaba. Lalu, pada fokus penelitiannya, kami hanya fokus pada proses penjualan online dan offline-nya saja, terlebih lagi pada penjualan dalam Shopee Food yang sedang berjalan di Cafe Portakaba. Selanjutnya, pada batasan penelitian, di mana penelitian ini tidak membahas aspek keuangan yang menyeluruh, tidak menilai kinerja bisnis secara kuantitatif, dan tidak masuk pada tahap implementasi sistem informasi. Lalu, pada lokasi dan waktu, kami telah melaksanakan wawancara yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2025, tepatnya di Cafe Portakaba yang berlokasi di Jalan Supratma nomor 62 Bandung. Pengumpulan data ini dilakukan dengan beberapa teknik, seperti yang pertama, wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur untuk menjelaskan secara terbuka tentang proses penjualan yang berjalan, media yang digunakan untuk pemesanan online, serta hambatan dan keunggulan dari sistem yang mereka jalankan saat ini. Dan berikutnya ada observasi dan pengalaman langsung. Berikutnya, melalui observasi dan pengalaman langsung, di mana kami melakukannya untuk mengamati secara langsung kegiatan pada studi kebutuhan penelitian ini. Kami mendapatkan profil organisasinya, diantaranya seperti nama kafenya, Portakaba, jenis usahanya adalah F&B yang berupa kedai kopi, lalu tanggal berdirinya ini sudah berdiri sejak 6 Agustus 2018 dan mulai beroperasi pada 20 Februari 2019 yang beralamat di Jalan Supratma nomor 62, Cihaur Gelis, Kecamatan Cibenying, Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat. Untuk pemilik Cafe Portakaba ini adalah Pak Ganjar, lalu baristanya ada Raka dan Syahda, untuk kasirnya ada Odet, waitersnya ada Kakak dan Gaida Deti, lalu adminnya ada Caca, dan teman-teman bisa mengakses websitenya di portakaba.com. Analisis ini mencakup kebutuhan dua kategori, fungsional dan non-fungsional. Ada juga kategori fungsional, mencatat penjualan langsung, mencatat penjualan via Shopee Food, manajemen menu kopi, dan laporan penjualan dan manajemen stok. Ada juga non-fungsional, ketersediaan sistem, keamanan data, kinerja sistem, pencadangan data mudah digunakan. Selanjutnya ada juga non-fungsional. Yang pertama ada ketersediaan. Yang selanjutnya ada non-fungsional. Yang pertama ada ketersediaan sistem, yang kedua ada kinerja sistem, yang ketiga ada pencadangan data, dan keempat ada mudah. Nyantai ya tuh. Selanjutnya ada non-fungsional. Yang pertama ada ketersediaan sistem, yang kedua ada keamanan data, yang ketiga ada kinerja sistem, yang keempat ada pencadangan data, yang kelima ada mudah digunakan. Selanjutnya ada use case diagram yang bisa kita lihat di sini. Di dalamnya ada beberapa aktor yang diantaranya ada pelanggan, yang kedua sistem, yang ketiga KP, yang keempat kurir, dengan alur pemesanan sebagai berikut. 1.
Pertama, membuka aplikasi Shopee Food dan memilih menu dari Cafe Portakaba. Yang kedua, pelanggan membuat dan membayar pesanan. Yang ketiga, sistem memverifikasi pembayaran dan mengonfirmasi ke KP. Yang keempat, KP memproses pemesanan lalu kurir mengantarkannya. Yang kelima, pelanggan menerima pesanan dan memberikan ulasan. Oke teman-teman, untuk kelas diagram yang bisa kalian lihat di sini ada beberapa entitas, di antaranya yaitu yang pertama pengguna, yang kedua memesan, yang ketiga ada pembayaran, yang keempat ada barang pesanan, yang kelima ada menu item, yang keenam ada kafe, yang ketujuh ada pengiriman atau kurir, dan yang terakhir ada ulasan. Untuk alurnya, yang pertama, pelanggan memulai aplikasi dengan membuka halaman awal di sistem Shopee Food. Yang kedua, sistem menampilkan daftar menu dari kafe yang tersedia. Yang ketiga, pelanggan memilih menu dan melakukan pemesanan makanan. Untuk yang keempat, setelah pemesanan dilakukan, pelanggan mengirimkan konfirmasi atas pesanan yang telah Di dipilih. sini ada desain antarmuka yang bisa kita lihat. Yang pertama, halaman daftar menu. Pada tampilan awal, pengguna dapat melihat berbagai pilihan produk. Yang kedua, halaman detail produk. Tampilan ini muncul ketika pengguna memilih salah satu menu. Yang ketiga, halaman konfirmasi pesanan. Halaman ini menampilkan ringkasan pesanan, mulai dari daftar item, jumlah, total, harga, hingga opsi untuk menambahkan catatan pesanan. Yang keempat, ringkasan metode pembayaran. Pada bagian ini, bawah halaman checkout terdapat pilihan metode pembayaran seperti ShopeePay atau opsi lainnya. Untuk berikutnya ada sequence diagram yang bisa kita lihat di sini. Ini menggambarkan alur interaksi antara pelanggan, sistem Shopee Food, kafe, dan kurir dalam proses pemesanan makanan hingga pelanggan memberikan ulasan. Untuk yang kelima, sistem Shopee Food meneruskan permintaan konfirmasi menu ke kafe. Yang keenam, kafe merespons dengan mengirimkan status konfirmasi pesanan kembali ke sistem. Yang ketujuh, setelah menerima konfirmasi dari kafe, sistem meminta pelanggan untuk melakukan pembayaran. Yang kedelapan, pelanggan melakukan pembayaran melalui sistem yang tersedia. Yang sembilan, sistem memproses pembayaran dan mengirimkan hasilnya. Untuk nomor 10, jika berhasil, sistem menampilkan notifikasi keberhasilan kepada pelanggan. Yang 11, jika gagal, sistem mengirimkan notifikasi kegagalan. Nomor 12, setelah pembayaran berhasil, sistem membuat dan mengirimkan pesanan ke kafe untuk diproses. 13, sistem juga mengirimkan notifikasi pengambilan pesanan kepada kurir. Nomor 14, kurir menerima pesanan dari kafe dan mengirimkannya ke pelanggan. Untuk nomor 15, setelah pesanan diterima oleh pelanggan, pelanggan dapat memberikan ulasan terkait pengalaman pemesanannya melalui sistem kepada Cafe Portakaba. Di sini terdapat 4 streamline, yaitu pelanggan, sistem, kafe, dan juga kurir. Selain itu, ada juga initial node, activity, decision node, flow, final node. Di mana pada prosesnya dimulai dengan start, lalu pelanggan membuka aplikasi Shopee Food, lalu pelanggan memilih menu di toko Portakaba dan memesan menu yang dipilih. Selanjutnya, pelanggan melakukan pembayaran. Setelah itu, jika pembayaran berhasil, maka sistem akan mengkonfirmasi pesanan ke dapur. Sedangkan jika pembayaran tidak berhasil, maka sistem akan memberikan notifikasi kepada pelanggan. Setelah pesanan terkonfirmasi ke tim kafe, maka pesanan masuk diterima dan akan diproses pesanannya. Setelah itu, pesanan selesai dan sistem akan otomatis mencari kurir. Setelah ditemukan kurir, maka kurir akan meng-pick up pesanan ke kafe. Setelah itu, kurir akan mengirim pesanan ke pelanggan. Lalu, pelanggan akan menerima pesanan dari kurir dan pelanggan dapat memberikan ulasan. Lalu, proses berakhir di situ. Oke, untuk kesimpulannya berdasarkan untuk kesimpulan dapat disimpulkan bahwa sistem ini memiliki alur proses yang terstruktur, mulai dari pemilihan menu, pemesanan, pembayaran, serta pemprosesan pesanan oleh pihak kafe, pengiriman oleh kurir, sehingga proses akhir berupa penerimaan pesanan oleh pelanggan, dan juga rancangan tampilan antarmuka pengguna UI yang menggambarkan proses bisnis secara menyeluruh dan terpadu. Untuk rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan dan penerapan sistem ke depannya, yaitu diantaranya yang pertama, pengembangan aplikasi mandiri. Yang kedua, integrasi data offline dan online. Yang ketiga, fitur
loyalty dan promosi. Yang keempat, dashboard pemantauan penjualan. Yang kelima, peningkatan keamanan dan privasi data. Serta yang terakhir adalah pelatihan tim operasional dari tim Cafe Portakaba. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi pengalaman dan pembelajaran baru untuk teman-teman semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.